Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu, yaitu Allah, sampai datang kematian. Dan kalau kita lihat, hidup kita di dunia ini pendek waktunya dibandingkan yang akan kita alami nanti di alam kubur, yaitu sampai nanti hari kiamat, apalagi nanti di alam mahsyar yang tidak ada bandingannya dengan hari di dunia, belum lagi nanti kalau sudah di akhirat. Maka beruntung orang yang beribadah dalam kondisi apapun. Dan telah kita fahami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, dunia sekarang sedang digoncang dengan yang sudah kita dengar bersama, yaitu adanya virus corona. Dan ini kemarin waktu hari Senin pagi sudah kami bahas bahwasanya ini semuanya sudah takdir ya Allah. Tidak ada satu pun yang bisa menolak takdir Allah, sekalipun manusia seluruh dunia dengan alat apapun. Oleh karena itu solusi kita mau tidak mau harus menerima takdir ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan beri petunjuk hatinya. Nah ini, jadi orang mukmin itu tenang saja dia, ya, ketika sehat, ketika sakit, ketika ada berita yang lainnya, karena punya sandaran hukum. Yang nomor dua, insya Allah kali ini bagaimana kita bisa menjaga diri dari wabah ini. Taruhlah, karena Allah Ta'ala sudah menentukan kematian seseorang. Tapi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan Islam, ini nikmat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Inilah yang harus kita ingat. Kematian pasti menimpa, kadangkala karena sehat, kadangkala karena sakit. Tapi bagaimana sehat dan sakit kematian kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Karena taruhlah kita sakit sebentar, tidak seperti azab Allah di kuburan, dan tidak seperti azab Allah di akhiratnya nanti. Walaupun kita harus ingin berusaha bagaimana supaya sakit ini sehat, ya, itu usaha kita, ikhtiar kita yang Allah Ta'ala memberitahu kepada kita. Demikian juga Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semuanya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, kecuali satu, yaitu mati. Yang nomor dua, kita harus tawakal ala Allah. Nah, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dengan kita penuh beribadah dan berikhtiar yang diwajibkan dan juga ikhtiar yang dibolehkan. Ikhtiar yang diwajibkan kita beribadah kepada Allah, karena ibadah ini banyak penunjang keselamatan. Nah, demikian juga ikhtiar yang mubah, seperti kita mencari yaitu penyebab-penyebabnya dan juga berobat. Maka Allah berfirman, keutamaan tawakal ini, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Subhanallah. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka cukuplah Allah Ta'ala yang memelihara dirinya.
cukup. Orang dikatakan bertawakal kepada Allah cukup. Memiliki kenikmatan yang besar. Nah, dijelaskan dalam surat At-Talaq yang nomor 3 ini, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melaksanakan apa menjadi kehendaknya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu ini ada ketentuannya. Ditentukan waktunya sakit, ditentukan waktunya sehat, ditentukan waktunya orang itu sedih, ditentukan waktunya orang itu gembira. Nah, inilah modal kita kalau kita tahu ini kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala, nikmat hidup ini. Ini harus kita fahami. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya sesungguhnya kamu semuanya orang beriman bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar bertawakal, bukan hanya dengan lisannya, tetapi difahami oleh hatinya, betul-betul meyakini segala sesuatu ini adalah ketentuan dari Allah, segala sesuatu Allah Ta'ala yang menolongnya. Apa katanya beliau? Laruziktum, kamu akan mendapatkan rezeki. Rezeki ini luas, bisa juga rezeki tentang kesehatan badan, bisa juga rezeki tentang kesabaran ketika kita diuji oleh Allah. Sabar itu rezeki yang besar. Bayangkan orang mempunyai dunia seisinya, lalu dia dilanda sakit, tidak bersabar. Apa artinya kenikmatan dunia? Karena itu dalam satu hadis dijelaskan, ma'u'tiya akhatun khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada pemberian yang paling baik, yang paling luas dari Allah Ta'ala, melainkan pemberian sabar. Karena sabar itu adalah pekerjaan hati, demikian juga tawakal, pekerjaan hati. Dia mengatakan, sering mengatakan, ala at-taqwa hahuna. Ingatlah bahwasanya hakikat takwa seorang itu di hatinya. Karena amalan hati ini akan melayankan amalan yang baik. Bukankah beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah? Ingat, dalam tubuh manusia itu ada satu kepal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Jika baik satu kepal daging ini akan baik, pekerjaan akan sehat semuanya, pekerjaan anggota badannya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Maka ketika rusak satu kepala daging, akan rusak pola berpikirnya, rusak tangannya, rusak anggota badannya. Ala wahiyal qalbu. Ingat, apa satu kepala daging itu? Bukan satu kepala daging itu hati. Bukan daging yang dagingnya kambing. Tetapi ini adalah hati manusia. Subhanallah. Ternyata kenikmatan hidup ini kenikmatan iman, kenikmatan tawakal, kenikmatan bersabar. Inilah yang Allah karuniakan kepada para anbiya, para utusannya, para sahabatnya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersabar kepada Allah Ta'ala, menjadi tenangnya jiwa. Lihat para ulama itu tenang saja dia. Sekian banyak orang bingung. Makanya cari ilmu, amalkan, dakwakan dengan penuh kesabaran. Kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan walaupun bukan semaksimal kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabinya. Karena mereka puncaknya mendapatkan bala, puncaknya mendapatkan ujian, tetapi puncaknya beramal soleh. Nah, apa katanya beliau? Ketika kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberi rezeki kepadamu. Kama yurzaqut tayru. Naam, sebagaimana diberi rezeki burung itu. Bahkan burung itu tidak punya akal dia. Bayangkan burung itu dia ada yang sifatnya bingung dengan virus corona. Loh.
Iya kan, tidak ada burung kena virus corona, lihat kabarnya. Padahal dokter hewan ada. Kenapa? Kuatnya tawakalnya kepada Allah. Burung itu dilihat di dalam, ya turun sangkarnya juga mencari makan, padahal nggak punya akal, nggak ada sarjana ekonomi. Tapi burung itu nggak ada yang maksiat. Tidak ada yang berbuat zina seperti manusia-manusia. Tidak ada yang berjudi, tidak ada yang homoseks, tidak ada yang lesbian. Lihat, ayam jago itu mesti mengejar ayam betina. Tidak ada jago mengejar jago. Lah kok orang laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Nah inilah dosa-dosa yang menimpa. Nah ini harus kita pahami. Maka ketika kita kuat tawakalnya kita pada Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan rezeki semisal Allah memberi rezeki burung. Taghdu khimasan, pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, bukan hanya sekedar lapar. Khimasan, kosong dia perutnya, enggak ada apa-apanya dia. Wa taruhu bitonan, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Loh, masa kita kalah dengan tawakalnya burung? Padahal burung itu kalau masuk ke tambak diobrak, suruh pergi. Loh, ke sawah, ke ladang. Padahal burung itu nalek itu jadi apa? Jadi pupuknya. Tapi diobrak, pergi kau. Dikasih bayang-bayangan, dikasih diobrak, dikasih suara yang lainnya, pergi. Tapi Allah tetap menjamin makannya. Anaknya berapa? Subhanallah. Anaknya banyak, 5, 6. Tempat rumahnya seperti itu. Loh, siapa yang bisa membuat sehat badannya, yang bisa hidup? Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkala 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada yang hidup, yang tidak akan mati. Jadi kita bukan bertawakal kepada obat. Obat itu justru yaitu buatan manusia. Walaupun kita boleh berikhtiar. Kalau Allah Ta'ala sudah mendakir itu mati. Nah, walaupun kita harus berikhtiar. Bayangkan dia itu seorang dokter. Ketika Allah Ta'ala telah menghendaki mati, walaupun dia mengobati, ya mati pula dokternya. Ketika pasien itu dikehendaki dia hidup, ya hidup pula dia. Ya, ini menunjukkan takdir Allah Ta'ala tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia atau ikhtiar manusia. Tetapi tetap manusia disuruh berhati-hati. Ya, disuruh yaitu mengamalkan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Kemudian juga qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, makna tawakal. Tawakal itu bukan seperti tawakul, yang orang itu berserah diri, bongkoan, tidak mau berikhtiar, bukan begitu. Tawakal huwa sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Kebenaran bersandarnya hati kepada Allah azza wa jalla. Fistijlabil masalih, untuk meraih kebaikan. Yakin bahwasanya dalam hatinya yakin Allah Ta'ala itu yang memberi kebaikan, yang memberi kesembuhan. Yang ini harus kita mantapkan ketika kita mendapatkan wabah seperti corona ini yang menyibukkan dunia internasional. Ya, tapi manfaatnya masih banyak. Ya. Dengan adanya para dai yang biasanya keluar berdakwah, sekarang bisa bertemu dengan istrinya, anaknya, bisa ya mengajari anaknya. Loh, ini hikmah. Dengan adanya banyak yaitu perzinahan, pelacuran, barbar yang lainnya, maka pemerintah bersikap keras untuk membendung mereka. Ternyata pula ada manfaatnya. Berapa banyak perbuatan mungkar, kesyirikan, bid'ah dengan adanya corona ini berhenti. Ya. Ketika kita disuruh sering di rumah, beliau mengatakan wal yasaka baituka. Kamu hendaknya lebih banyak di rumahmu. Hikmah kan? Wal yasaka.
dan mencari pahala menghapus dosa. Inna idamil jazai ma'idamil bala. Karena besarnya yaitu pahala diukur dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza akhabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaumnya diuji. Siapa yang bisa melebihi ujian Allah Ta'ala kepada para anbiya-Nya? Tidak ada. Tapi karena apa? Wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirah, dan menolak madarat yang menimpa kepada dirinya dunianya dan juga di akhiratnya. Jadi keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan kesehatan ini, bahwa hanya Allah Ta'ala yang bisa menolak penyakit ini, wabah ini namanya tawakal. Qala Ibnul Qayyim al-Jauzi, at-tawakkulu min a'dhamil asbabil lati yaqsulu bihal matrub. At-tawakkulu min a'dhamil asbabil lati yaqsulu bihal matrub. Tawakal paling besarnya usaha. Paling usahanya ikhtiar untuk memperoleh yang dituju. Kenapa? Segala sesuatu itu miliknya Allah. Penyakit itu miliknya Allah. Yang mengangkatnya Allah. Ketika kita kuat perut kantongnya, tidak lama corona ini akan dicabut. Tetapi kalau sebagian besar umat Islam itu masih bergantung kepada azimat. Sekarang tanya azimatnya, bisakah kamu ya azimat membongkar atau menolak virus corona ini? Wahai para dukun, para kiai yang merasa tahu urusan gaib, bisa menolak bala, bisa menyembuhkan penyakit, bisakah Anda hari-hari ini bisa yaitu menyembuhkan penyakit? Wallahi tidak bisa. Ya, makanya buang itu kerisnya, hilangkan azimatnya, tumbalnya. Itu yang menjadi sebab corona itu senang kepada diri kita. Bayangkan kalau umat ini dia meninggalkan kesyirikan, mau beristighfar. Allah menjanjikan wa ma kana Allah mu'adziban wa hum yastaghfirun. Tidak akan Allah akan mengazab mereka kalau mereka ketika berbuat syirik, bid'ah, kemaksiatan lalu tobat. Ini peringatan untuk kita semuanya. Jangan sampai nanti sekarang dilarang tempat kemaksiatan, dilarang bar, dilarang pula kumpul-kumpul kemaksiatan. Lalu nanti setelah diangkat oleh Allah Ta'ala kumat lagi kemaksiatannya. Loh, ya ini peringatan dari Allah Ta'ala. Siapa manusia yang kuat di permukaan dunia ini, yang bisa membuat rudal yang lainnya? Ternyata kalah dengan kehendak Allah Ta'ala, corona saja. Bingung hidup manusia. Sampai rumah sakit yang lainnya nggak bertanggung jawab karena sibuknya, bahkan harus yaitu lockdown dan juga yang lainnya. Usaha sudah banyak sekali. Tapi usaha paling kuat berdekatan kita pada Allah, beribadah kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'u bihal makruh, dan juga dengan tawakal yang kuat ini merupakan senjata utama untuk menolak sesuatu yang dibenci, termasuk kita benci dengan corona. Siapa yang senang dengan corona? Tidak ada. Tapi kita ini kadang-kadang lupa dengan yang menciptakan corona ini. Ya. Sehingga mereka menganggap adanya usaha-usaha yang lain melebihi daripada kehendak Allah. Silakan usaha urusan duniawi. Tetapi yang paling kuat, yang mustajab, yang bisa mengusir corona ini, kuatnya tawakal kepada Allah dengan menghilangkan penyebab rusaknya tawakal ini. Penyebab rusaknya tawakal ini karena apa? Masih tawakal pada orang mati, tawakal kepada batu, tawakal kepada orang yang paranormal,
masih takut kepada jin-jin. Lah ini yang menjadi sebab masih sembunyi corona ini di beberapa tempat. Nah, kesempatan kita untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Bersegeralah kamu istighfar kepada Rabbmu. Selanjutnya, yang nomor 3, kaum muslimin wal muslimat, untuk menepis corona ini perlunya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Adanya orang-orang yang ahli sunnah memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Yang baik itu diantara memerintahkan tauhid. Yang jelek itu adalah musuhnya tauhid, adalah syirik. Bagaimana diberantas kesirikan itu? Karena syirik ini puncak bala mulai zaman dulu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa dihancurkan oleh Allah Ta'ala, wabah yang lainnya ta'un karena sebab kesyirikan. Demikian juga amal-amal ibadah yang tidak cocok dengan sunnah. Kita bersyahadat, lihat adzan itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Apa artinya persaksian kita pada waktu mendengarkan adzan? Pada waktu kita duduk tahiyat lalu kita tidak mengamalkan sunnahnya? Lain. Itu persaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap kita selama waktu 9 kali kita bertahiyat, aku bersaksi ya Allah, sesungguhnya Muhammad itu hambamu ya Allah, aku tidak menyembah hambamu, wa rasuluh, dan itu utusanmu ya Allah, aku akan mentaatinya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya berarti dia taat kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang belum banyak dilaksanakan. Pelacuran masih merajalela, dansa-dansi masih merajalela, ya, yaitu kemungkaran-kemungkaran banyak sekali dilakukan dari orang siapapun yang berbuat mungkar. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menghukumnya, tapi Allah masih belas kasihan. Yang mati karena sebab corona ini masih jumlahnya sedikit daripada yang masih hidup. Tapi bukan berarti kita meremehkan penyakit yang tidak. Ya. Maka mari kita sambut. Bagi orang punya ilmu, jangan sampai berhenti berdakwah. Karena ilmu ini karunia dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dipinjam. Murni dari Allah. Bagaimana orang punya ilmu? Jangan dikhianati ilmu untuk cari dunia. Ilmu dunia bagaimana kita amalkan dan menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan karena dakwah kita. Bayangkan faedahnya amar ma'ruf ini untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan keraguan, untuk menepis kesyirikan, untuk menepis bid'ah, untuk menepis semua bentuk kemaksiatan. Hanya orang punya ilmu yang berani melangkah hal ini. Walaupun banyak resiko, tapi faedahnya banyak. Allah menjelaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum orang-orang melakukan dosa disebabkan perbuatan zalim mereka, wahai Nabi, selagi engkau masih ada di masyarakat itu, kamu berfatwa, kamu menyampaikan kebaikan, wa anta fihim. Nah, kita sebagai para ulama, jangan sampai ilmu ini disalurkan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari dunia. Ilmu itu untuk mencari akhirat. Ya, karena Allah Ta'ala tidaklah memberi kepada para anbiyanya pertama kali kecuali ilmu. Dia harus kita fahami. Dan ilmu itu tidak bisa digendam. Di penjara alim itu, ulama itu, tapi ilmunya tidak bisa diambil. Makanya kalau ulama ini sudah tidak berfungsi lagi, yang dicari itu urusan dunia, bukan mencari urusan akhirat lagi, dan mereka berhenti malas, maka fattakhadhan nasu ru'usan juhalan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dan juga Muslim, maka manusia akan memilih tokoh-tokoh umat yang bodoh. Faidha lam yubti aliman, katanya beliau, kalau sudah tidak ada orang yang alim, atau ada orang alim tapi tidak mau berdakwah, bahkan nempel terus ingin cari dunia yang banyak, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sehingga manusia memilih tokoh-tokoh dia dari orang-orang yang bodoh. Faidha su'ilu an syai'in, kalau orang bodoh ditanya maka fa'aftau bi khairi ilmin, sehingga mereka itu berfatwa tanpa ilmu, dan ini bahayanya bagi orang yang tidak punya ilmu. Bayangkan kalau orang awam mungkin dia tidak bisa berfatwa. Tapi kalau orang sudah ditokohkan oleh umat, diminta fatwa, mesti bicara. Fadallu wa adallu, sehingga dia tersesat dan juga menyesatkan. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf, yang mengharuskan kita para asatidz sunnah, para ulama sunnah tidak boleh diam walaupun kondisi kita tidak bisa taklim di luar, masih bisa lewat Facebook, masih bisa juga lewat WA, lewat juga telepon. Alhamdulillah dengan dakwah sekarang menyebar di mana-mana, tidak bisa dibendung dengan internetnya. Maka Allah berfirman, wa idh qalat ummatun minhum, ingatlah ketika umat di antara mereka yang berkata, lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum, kenapa kalian semuanya masih memberi peringatan, mendakwai orang-orang yang sudah dihancurkan, yang akan Allah Ta'ala hancurkan mereka itu, al-mu'adzibuhum adaban syadida, Allah Ta'ala akan mengadab mereka dengan siksaan yang pedih. Jawabnya ulama, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini peringatan untuk para asatid, jangan takut kepada manusia. Takut kalau kita dihukum oleh Allah. Nah ini, taruhlah kita dibunuh oleh manusia, 5 menit mati kita. Di penjara sampai berapa umur kita, nggak ada 1000 tahun. Ya. Maka ada seorang umat berkata pada mereka, kenapa kamu mengingatkan mereka yang berbuat zalim? Karena Allah Ta'ala akan menghancurkan mereka, Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Jawabnya para ulama, para asatidz sunnah, ma'dziratan ila rabbikum. Ya. Karena kami bertanggung jawab, ma'dziratan, kami menyampaikan uzur kepada Rabbmu, bahwa kami telah menyampaikan dakwah. Jadi kita tidak cukup orang alim itu berurusan dengan dirinya sendiri. Betul ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Tapi ayat yang lain, wajibnya kita mendakwai umat. Karena kalau umat ini dia melakukan kejahatan, kita diam. Ibaratkan kita ini diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kapal. Kalau 1000 penumpang yaitu di kapal ini, 1 orang melubangi kapal itu, kalau kita tidak menghalangi 1 orang ini, akan tenggelam semuanya penumpang di kapal itu. Itu 1 orang, bagaimana kalau 100 orang? Ya maksiat. Tapi kalau kita larang 1 orang ini, selamat orang melakukan kemungkaran ini, selamat pula orang yang penumpang di kapal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu maknanya. Wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka itu menjadi orang takwa. Karena apa? Dakwah ini banyak manfaatnya. Allah berfirman, fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan bermanfaat untuk orang beriman. Dan berapa banyak orang meninggalkan kebid'ahan menuju kepada sunnah karena dakwah? Berapa banyak orang kafir masuk Islam karena dakwah? Berapa banyak orang awam yang salah, dia mau kembali pada sunnah karena dakwah. Dan ini terbukti. Bukan pada zaman Rasulullah SAW saja yang menyebar dakwah. Sekarang dakwah sunnah dirasakan oleh umat nikmatnya.
Mereka tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki gaji yang banyak itu. Mereka ingin mencari ilmu. Ridha dengan makan yang sederhana. Ridha susah payah dengan pekerjaannya. Tapi karena apa? Merasakan nikmatnya ilmu. Subhanallah. Ini harus kita fahami. Maka Allah menjelaskan kelanjutan ayat dari surat Al-A'raf 164, sekarang 165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Tatkala kaum-kaum itu lupa atau tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari orang-orang punya ilmu itu, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang yang ingkarul mungkar. Kami selamatkan orang yang membendung kesyirikan. Kami selamatkan orang yang membendung kebid'ahan, membendung kemaksiatan. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami menyiksa orang-orang berbuat zalim, ya, dengan siksaan yang sangat pedih disebabkan karena kefasikan mereka. Fasik itu maknanya al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan pada Allah. Ini satu bukti. Jadi jangan diganggu orang-orang punya ilmu ini. Bapak dan Ibu, ingatkan orang yang mengganggu. Ulama sunnah ini faedahnya banyak sekali. Bayangkan kalau ulama sunnah ini diam tidak bicara berbuat syirik, akan penuh dunia ini dengan kesyirikan. Jika ulama sunnah tidak menyampaikan sunnah, tidak menyampaikan bayang bid'ah, akan penuh dunia ini dipenuhi dengan kebid'ahan. Kalau sudah kesyirikan nampak, kebid'ahan nampak, musibah tiba. Lihat beberapa negara yang banyak dihukum oleh Allah. Fir'aun itu dihukum oleh Allah Ta'ala bukan karena sakit. Siap badannya. Ditenggelamkan di laut karena kesyirikannya. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh. Ketika diberi peringatan mereka menolak. Maka fa'aghraqna, kami tenggelamkan mereka. Ini kebesaran kekuasaan Allah. Jadi para dai sunnah itu tidak ingin dipuji oleh orang. Tapi jangan dihalangi. Karena dengan dasar ayat ini, bahwasanya penyelamat hambanya adalah Allah, tapi dengan jalan sebab, yaitu hambanya yang beriman, yang punya ilmu. Tatkala mereka menolak peringatan Allah Ta'ala, apa katanya Allah Ta'ala? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan, katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang mau menegur kemungkaran. Karena menegur kemungkaran ini Bapak dan Ibu risikonya besar. Lain dengan dakwah, mari sholat, mari sedekah, gampang. Gak ada orang yang mendelik matanya marah. Tapi kalau jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah. Nah, banyak tantangan-tantangan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Kenapa? Ya, karena yaitu mendakwai kaumnya supaya menjauhi syirik. Karena apa? Patung-patung yang disembah itu dipercaya oleh Nabi Ibrahim. Itu apa? Patung yang punya telinga nggak bisa mendengar, punya bola mata tidak bisa melihat. Ya, kemarin kita lihat yaitu dalam YouTube, dan betul ketika orang Barat kena corona, itu punya patung-patung itu dipeceli, patungnya dipacai. Kamu patung nggak bisa menolak corona. Dia ambilnya lagi patung dan dipukul dengan palunya. Kamu tidak bisa menolak corona. Ratusan arca-arca berhala yang disembah ternyata tidak bisa menolak corona, dan dipukul dengan palu tidak bisa melawan palu itu. Azimat coba dibakar, nggak melawan dia. Dukun-dukun yang mengaku tahu urusan gaib sekarang coba suruh memberantas corona, tidak ada, dia sendiri kena corona. Inilah perlunya, faedahnya para dai sunnah membendung kesyirikan, membendung kebid'ahan. Ini sebagai bukti kebesaran kekuasaan Allah. Falamma atau manuhu anhu,
Maka tatkala mereka sombong menolak apa yang telah dilarang oleh para utusan Allah Ta'ala, qulna lahum, katanya Allah Ta'ala, kami katakan pada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Loh, ya. Itu namanya khasfun wa maskhun, berubah bentuk manusia menjadi kera karena syirik. Wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu yaitu Allah memberitahu, la yab'asanna alaihim, sungguh Allah Ta'ala akan mengutus utusan untuk mendai mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, mayyasumuhum su'al azab, siapa yang mendapatkan azab yang sangat buruk. Inna rabbaka lasari'ul hisab, sesungguhnya lasari'ul iqab. Inna rabbaka lasari'ul iqab, sesungguhnya Rabbmu itu cepat sekali menghukumnya. Bayangkan berapa bulan corona, padahal masih sedikit loh, belum banyak. Hitungan penduduk dunia ini dengan yang corona, kena corona itu belum ada berapa persennya, 20% saja belum, tetapi sudah menggoncangkan dunia. Namun kita bukan kok meremehkan, tidak, tetapi bagaimana supaya tidak menyebar lagi ini, supaya segera diangkatnya oleh Allah Ta'ala penyakit ini. Di samping usaha-usaha ikhtiar kita duniawi, lebih daripada itu ikhtiar kita beribadah kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar kita gerakkan, ya, beramal saleh kita gerakkan, berhentikan kemaksiatan, hukum-hukum orang berbuat maksiat. Kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita segera mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Wa innahu laghafurur rahim, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi hambanya meminta ampun, rahiman, belas kasihan terhadap hambanya yang mau kembali kepada hukumnya Allah. An Hudzaifah bin al-Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, ini pentingnya kita dakwah, para dai, para asatidz jangan berhenti, ya. Gunakan lisan kita yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah dengan para ulama. Maka beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ada di tangan Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, benar-benar kamu mau amar ma'ruf, mau memerintah tauhid, mau memerintah sunnah, memerintah taat, apa tidak mau kamu? La ta'murunna bil ma'ruf, wallahi, itu disumpah, demi Allah kamu harus memerintahkan ya'mar, harus memerintahkan tauhid, memerintahkan sunnah, memerintahkan amal soleh, wala tanhauna 'anil munkar, dan demi Allah kamu harus membendung kemungkaran. Puncaknya mungkar adalah syirik, puncaknya mungkar adalah bid'ah, puncaknya mungkar adalah kemaksiatan. Kalau tidak, aula yusikannallahu ayyab'asa alaikum iqaban minhu, atau sudah dekat Allah Ta'ala akan mengutus kepadamu hukuman. Nah, alaikum kepada siapa? Kepada para da'i yang Allah Ta'ala karuniai ilmu, tapi dia tidak memerintah ya ma'ruf dan tidak membendung kemungkaran, maka Allah akan menurunkan azab. Summa tad'unahu, kemudian kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, fala yustajabu lakum, Allah tidak akan mengabulkan doamu. Ini peringatan untuk para asatidz, ya, para ulama sunnah. Jangan dijual ilmu Allah Ta'ala ini untuk cari dunia. Bayangkan kalau kita para da'i ini dikasih 5 pulau, dikasih rumah 1000, butuh kita hanya 1. Kadangkala tukang buruh itu lebih enak, disuruh menunggu velanya, bosnya nggak datang-datang 1 bulan baru sekali. Padahal buruhnya
setiap hari menempati ya. Enak jadi tukang buruh. Kita itu butuhnya sedikit juga bukan butuhnya banyak. Fala yustajabu lakum, maka Allah tidak akan mengabulkan doamu. Ini peringatan untuk para dai, para asatid. Ya, agar kita yaitu dalam hal ini supaya tidak meremehkan diri. Yang terakhir, wa Nabi Bakr as-Siddiq qala annahu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Katanya sahabat Abu Bakar as-Siddiq, wahai manusia, kamu membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, wajib kamu menjaga dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memadaratkan kepadamu orang tersesat jika kamu mendapatkan petunjuk. Tetapi kadangkala orang itu keliru memahami ayat ini. Dikatakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au dzaliman, apabila manusia yang punya ilmu dia melihat orang-orang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, dia tidak mau membendung padahal dia mampu, ausaka ayya ummahumullahu biqabin minhu, hampir-hampir saja Allah akan meratakan azab ini kepada mereka semuanya, kepada yang berbuat dosa dan kepada orang yang ilmu yang tidak berdakwah. Wa an Jarir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yakunu fi qaumin, tidaklah salah seorang yang berada di satu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, yang mana kaum itu melakukan perbuatan dosa, maksiat yang lainnya, yaktiruna ala ayyughayyiru alaihi, mereka mampu untuk membendung, merubahnya kemaksiatan, falam yughayyiru, lalu mereka tidak merubahnya, illa asabahumullahu bi'adzabin min qabli ayyamutu, melainkan Allah akan menurunkan azab kepada mereka sebelum mereka mati. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami. Semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk kita amalkan, dan semoga virus yang melimpah kepada kaum muslimin ini segera Allah Subhanahu wa taala angkatnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan maghfirahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang sudah tanggal malam 10 Sya'ban. Yang sebentar lagi kita akan ketemuan bulan Ramadan. Dan dianjurkan kita pada bulan Sya'ban ini memperbanyak siam, sekalipun tidak 1 bulan penuh. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan hamba dilaporkan per tahunan di hadapan Allah Ta'ala oleh malaikat, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka upayakan kita memperbanyak siam.
dan juga merupakan bulan terakhir untuk pembayaran hutang bagi orang yang punya hutang siam yang belum dibayar. Ketika tidak mampu membayarnya dengan siam, maka membayar dengan fidyah. Selanjutnya kita masih dalam keadaan kondisi yang dikhawatirkan oleh sekian umat seluruh dunia, COVID-19 atau Corona. Dan tidak ada satu masalah di dalam permukaan dunia ini, melainkan mesti ada jalan keluarnya untuk orang mukmin. Pertama, kemarin telah kita bahas bahwasanya musibah ini takdir dari Allah. Kita wajib menerima dengan bersabar dan ikhtisab mencari pahala. Yang nomor dua, kita hendaknya yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan berikhtiar yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, maupun ikhtiar perkara yang mubah pula. Demikian juga di tengah kita dihadapkan masalah COVID-19 ini, hendaknya kita memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu telah kita bahas pada hari yaitu malam Rabu kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Bagaimana kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan COVID-19 yang ini merata seluruh dunia. Jalan utama nomor 4, ar-ruju'u ilallah. Ayo kita kembali kepada Allah. Makna ayo tobat kita ini. Kita ini banyak dosa. Tidak ada makhluk yang lebih banyak dosa kecuali manusia yang kita saksikan oleh mata kita. Tidak ada orang resah karena gunung, karena binatang, karena tumbuh-tumbuhan, tapi manusia resah karena perbuatan dosa manusia. Termasuk min asratis sa'ah, yaitu tanda dekatnya hari kiamat, ayyafsual jahlu. Nampak kebodohan wa yarfa'al ilmu, dan juga diangkatnya ilmu din. Wa yafsuaz zina, dan menyebar perzinaan. Bukan hanya sembunyi tapi nampak bahkan dipamerkan. Naudzubillah min dzalik. Wa syuribal khamru, dan juga diminum minuman memabukkan. Maka kita wajib ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalinya orang musyrik, ayo kita bertauhid. Ya, bertobatnya orang yang mengamalkan bid'ah, mari kita kembali kepada sunnah. Bertobatnya orang berzina, maka hendaknya berhenti dari perbuatan zina, segera menikah, segera menyusul amal saleh. Karena apabila kita disibukkan dengan amal saleh, maka kejahatan itu akan pergi. Wa tadarru'u ilahi, dan hendaknya kita tunduk kepadanya. Mau diatur oleh Allah, mau diperintah. Allah merintah kita ini bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Berbeda, ada orang memerintah kita karena orang itu butuh sama kita. Suami memerintah istrinya, istri memerintah suami, orang tua memerintah anak, anak memerintah orang tua, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Harus ada bantuan orang. Kalau orang melaksanakan perintahnya manusia, ada baiknya diamalkan, bahkan juga kadangkala perintah itu jelek, diamalkan, na'udzubillah min dzalik. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala murni baik dan untuk kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat nomor 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Tidaklah yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Allah. Wa ma hiya, dan tidaklah itu illa dzikra lil bashar, melainkan peringatan untuk untuk manusia. Jadi COVID-19 atau Corona ini peringatan Allah untuk manusia. Kapok apa enggak kita ini?
berhenti dari dosa seterusnya, ataukah nanti kalau sudah tidak ada COVID ini kumat lagi dosanya? Wa anibu ila rabbikum, kembali kalian kepada Rabbmu. Bayangkan kerugian ekonomi, kerugian pula orang-orang beramal Islam, di stopnya kita tidak boleh keluar, ya, karena ini virus. Bayangkan kerugian banyak sekali. Terbengkalainya pula anak-anak didik karena harus diliburkan. Belum tentu kita di rumah bisa ngomong anak semisal kita sebelumnya. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Kita hendaknya ar-ruju' ila Allah. Ayo kita ini tobat. Ayo kita merendahkan diri kepada Allah. Ya, jangan sampai kita ini tobat kita seperti orang yang makan yaitu rujak, tobat kepedesan, tapi kalau sudah habis pedesnya mau ambil rujak lagi, pedes lagi. Itu tobatnya orang yang bohong. Tobat itu maknanya al-ikhlaq minadz-dzunub, berhenti dari dosa. Wan nadmu ala ma alaihi, menyesali perbuatan yang sudah lewat. Nah, dan juga wasa'yu bi alla ya'uda, usaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang dijelaskan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar. Ditambah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, hendaknya musara'a fil khairat, segera kita menyusul kepada kebaikan. Sebab kalau kita meninggalkan kemaksiatan lalu kita tidak menyusul dengan amal yang baik, kita akan kembali lagi. Maka ketika kita meninggalkan kemaksiatan, sibukkan diri kita dengan amal yang soleh. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya dalam surat Al-A'raf 94. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Artinya, wa ma arsalna, dan tidaklah kami yaitu Allah mengutus fi qaryatin, dalam satu negeri, min nabiyyin, seorang nabi, ya, agar mereka-mereka yang dinasihati oleh para anbiya ini menerima yang hak. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus utusan menyampaikan yang hak, mereka membangkang, menolak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwai kaumnya, ditolak oleh kaumnya, hancur kaumnya, tenggelam. Lihat Fir'aun ketika dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, menolaknya, bahkan takabur melawannya, ditenggelamkan. Dan masih banyak sekali umat dahulu. Apa katanya Allah Ta'ala? Ketika datang utusan Allah Ta'ala memberi penjelasan penduduk di negeri itu, atau ketika ada para da'i yang menyampaikan sunnah, menyampaikan tauhid, melarang berbuat syirik, menyampaikan sunnah, melarang bid'ah, menyampaikan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, lalu mereka menolaknya, bahkan ngece, mengeceknya, menghinanya, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i, melainkan kami hukum penduduk negeri itu dengan penyakit. Dengan penyakit. Ini dosa kita. Dan itu kita saksikan sendiri di beberapa negara yang banyak kufurnya, kesyirikannya lebih banyak mendapatkan musibah. Siapa di antara manusia yang sombong di permukaan dunia ini yang bisa membendung COVID? Walaupun mereka memiliki ilmu kesehatan apapun, kalau Allah Ta'ala sudah mendaki sakit, harus sakit. Ini yang harus kita fahami. Berapa kerugian ini baru 2 bulan, 3 bulan. Hancur ekonomi umat. Ibadah banyak yang terhalang. Ya.
Belum datang hari kiamat ini. Belum ketika mata kita membelalak, ketika ada malaikat yang datang kepada kita. Yang saat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya hari itu kecuali orang-orang yang datang saat itu mau meninggal dunia dalam keadaan hatinya dia itu bertauhid. Nah, ini belum apa-apa kita yang dibandingkan dengan pada zaman para anbiya dulu. Buktinya di jalan juga masih tenang saja. Kita dengan berita internet lebih banyak, yaitu sedihnya. Ya. Dan ini baru kita alami semenjak kami kecil. Ya, sampai sekarang umur 64 belum pernah mendapatkan wabah semisal sekarang ini. Bingungnya orang. Karena apa? Kemaksiatan tidak kita saksikan sebelumnya semisal kemaksiatan pada zaman sekarang. Ar-ruju' ilallah. Ayo kita kembali kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Jauhkan diri kita, umat ini dari syirik, bid'ah, kemaksiatan. Wad-dharra'i, dan Allah Ta'ala menguji kita dengan kemiskinan. Ini bangkrut negara-negara. Padahal kita lihat segala sesuatu Allah Ta'ala siapkan makanannya, padinya, berasnya, airnya, segala sesuatu. Tapi miskin kita ini. Karena apa? Dosa kita sendiri. Ini sebab dosa. La'allahum yadarra'un. La'allahum yadarra'un, supaya mereka ini mau tunduk kembali kepada Allah. Loh. Jadi ujian ini masih ringan. Bayangkan kalau orang yang mau ahli tauhid meninggalkan azimatnya, kesyirikannya yang lain, segera Allah Ta'ala akan cabut wabah ini. Dan alhamdulillah berapa banyak orang ahli tauhid, ahli sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, sekalipun toh mereka sakit pula, tapi sakitnya orang ahli sunnah sakit yang nikmat, sakit yang penuh hikmah, bersabar mencari pahala. Berbeda dengan penyakit yang menimpa orang kufar menjadi siksaan di dunia, belum lagi siksaan di akhirat. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami azab mereka di dunia ini sebelum datang azab di akhirat mereka, agar mereka itu mau kembali. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran amma ikhtabara bihi al-umam al-madiyah. Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kita semuanya tentang ujian Allah Ta'ala kepada umat-umat yang dahulu. Siapa itu? Alladzina arsala ilaihimul anbiya'a bil ba'sa'i wad dharra. Yang mana Allah Ta'ala telah mengutus kepada para nabinya untuk mendakwai umat ini. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan dan juga dengan sakit. Yani bil ba'sa'i ma yusibuhum fi abdanihim min amradin wa asqamin. Mana al-ba'sa itu menimpa kepada mereka berupa, yang menimpa kepada badan mereka berupa sakit, wabah. Kenapa? Dinasihati tauhid masih berbasir, bahkan yang mengecek. Agar mengamalkan sunnah malah bid'ahnya menjadi-jadi. Disuruh menikah malah senang laki-laki. Agar menikahi perempuan maka menikahi laki-laki, LGBT-nya kumat kesana kemari. Inilah dosa manusia. Sudah banyak berteriak ulama sunnah ini. Tetapi mereka masih istakbaru. Mereka sombong. Mereka dirikan tempat-tempat hiburan untuk kemaksiatan. Mari kita ini tobat. Ini masih diuji berapa bulan kita oleh Allah Ta'ala.
Bagaimana kalau sampai 1 tahun? Naudzubillah min dzalik. Semoga segera dia angkat. Ya Allah. Allah marfa'il bala. Angkatlah segera bala ini ya Allah, berilah petunjuk hamba-Mu yang zalim ini ya Allah. Wadh-dharra, dan dizimba dharra, yaitu ma yusibuhum min fakrin wa hajatin, menimpa kepada mereka kemiskinan, kefakiran, padahal Allah Ta'ala telah memberi rezeki yang cukup. Tapi banyaknya orang berbuat dosa dan zalim. Orang-orang yang silai mengambil hak yang bukan haknya. Menyebar yaitu perjudian, perzinaan, riba. Penindasan. Nah ini. Siapa di antara makhluk yang bisa menolak musibah yang sekarang menjadi sunyi, bahkan masjid yang itu rumahnya Allah sampai hati. Kita ini disuruh sholat di rumah karena dosa kita. Ya. Maka kita yang meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak orang bingung dalam masalah hal ini tapi tidak mengingat siapa yang menciptakan perkara ini. Dan berapa banyak orang tidak mengingat dosa, tidak mengingat syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya, gengnya, jogetnya, nyanyiannya. Ya, itu penyebab-penyebabnya. Makan yang haram dan juga yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan seperti ini. Apa maksudnya? Allah Ta'ala ketika mengutus para nabinya lalu ditolak risalah nabi, dihukum oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan dan dengan kesakitan ini, la'allahum yaddarra'un, agar mereka ini tadarru', merendahkan diri, makna ya yad'una, agar mereka memohon kepada Allah. Wa yakhsha'una, dan agar mereka itu khusyuk, menundukkan diri dengan beribadah, beristighfar. Wa yabtahiluna ilallahi ta'ala, dan agar mereka memaksakan dirinya untuk berdoa kepada Allah fi kasfi ma nazala bihim, agar terhindar musibah yang menimpa kepada mereka ini. Inilah perlunya kita fahami, agar kita betul-betul ketika dihadapkan musibah semacam ini, bukan hanya mengurung di rumah, tetapi bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau lah memberi petunjuk al-hati, fahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, Rabbana dhalamna anfusana, kami ini berbuat zalim ya Allah. Kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa kami dan tidak belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan rugi ya Allah di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, untuk menyikapi wabah COVID-19 ini, nomor 5, al-ibti'atu anid dzunub, maka kita harus menjauhi semua bentuk dosa. Wal ma'asi, dan kemaksiatan. Maksiat ini ada kalanya dilakukan oleh lisan kita, bohong, menipu, bersumpah bukan nama Allah, ya, mengejek, mentertawakan Allah, mencaci para ulama sunnah, mencaci para anbiya, mencaci para sahabat, ya, menggunjing, menggusur, mendemo orang-orang menyampaikan yang hak. Berhenti. Lisan ini bukan untuk perbuatan jahat. Kitanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami, katanya Allah Ta'ala, telah menjadikan untukmu 2 mata dan 2 bibir, 1 lisan? Dan 2 bibir kita, 1 lisan kita bisa bicara, tidak seperti hewan.
lalu dibuat untuk menghibah, berdusta, mengolok-olok, ya, melecehkan para utusan Allah Ta'ala, mentertawakannya, naudzubillah min dzalik. Ini yang tidak banyak disadari oleh kita manusia ini. Ya. Berapa banyak dosanya mulut kita ini. Kalau orang awam, orang munafik, nah seperti itulah ya. Orang mengaku dirinya sebagai orang yang alim, kiai, lalu mencela Allah, ya, mencela Rasulnya, mencela para sahabatnya, sebagaimana kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan juga orang-orang yang liberal. Harus tobat mereka ini. Dan kita harus mengingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan padahal kita mampu, kita akan dihukum naudzubillah min dzalik oleh Allah. Sebagaimana keterangan 2 hari yang lalu. Demikian juga dosanya hati. Berkeinginan jahat, hasud, berkeinginan syirik, berkeinginan untuk menghibah, ya, mengadu domba. Ya, banyak dosanya hati ini. Dan juga mereka menjauhi, yaitu dosanya anggota badan kita. Dosa mata kita ini banyak sekali melihat kemungkaran. Melihat disko. Melihat joget. Dansa. Berkunjung tempat-tempat kesyirikan. Pendengaran kita juga begitu. Mendengarkan nyanyian. Musik. Dansa. Mendengarkan hibah. Ini dosa-dosa kita. Masih mendingan kita tidak dihabiskan oleh Allah. La'allahum yatadarra'un. Agar mereka kembali. Inilah yang harus kita pikirkan banyak. Karena yang menciptakan penyakit Allah. Allah Ta'ala yang akan mencabutnya. Tapi Allah mencabutnya pula dengan kehendaknya. Tatkala hambanya ini mau bertobat, mau istighfar. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman. Pentingnya kita harus menjauhi kemaksiatan yang dalam surat Al-Anfal 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghairan ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Dzalika yang demikian itu bi anna Allah, sungguhnya Allah lam yakum ghairan, tidak akan merubah nikmatan kenikmatan yang Allah an'amaha, beri nikmat kenikmatan ini ala qaumin, kepada suatu kaum, hatta, sehingga yughayyiru, mereka yang merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di pada diri mereka. Maknanya kenikmatan ini dirubahnya dengan maksiat, digunakannya untuk kemaksiatan. Diberi ilmu digunakan untuk merusak orang Islam, merusak ilmu Allah. Diberi kekuasaan dibuat untuk berbuat zalim. Diberi kekayaan malah untuk merusak dirinya dan umat. Wa annallaha sami'un alim, maka Allah Ta'ala Maha mendengar apa yang diucapkan oleh lisan-lisan manusia ini dan Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Jadi Allah mengingatkan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sehingga mereka merubah dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala hati mereka berpaling, Allah palingkan. Namanya al-jaza min jinsil amal. Falamma nasu ma dzukiru. Tatkala mereka lupa apa yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menghukumnya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kamu jangan menjadi orang yang melupakan dirimu ibadah kepada Allah sehingga Allah akan melupakan dirimu.
Allah telah mengutus utusannya, memberi akal kita yang sehat. Kita faham itu yang baik, yang jelek. Lah kok kita memilih yang jelek? Inilah hukuman yang harus kita fahami dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berulang dalam hal ini. Selanjutnya, ayat yang nomor 2 dari surat Ar-Rum tentang dosa manusia, hendaknya kita berhenti. Ar-Rum nomor 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di dataran, wal bahri itu maknanya laut, itu maknanya di tanah-tanah yang becek yang banyak airnya, itu namanya bahr. Jadi nampak kerusakan di daratan, di pegunungan, dan di tanah-tanah yang becek ada genangan air bima kasabat aydin nas, karena dosanya manusia, bukan karena dosanya ayam atau hewan. Dan ini betul. Tidak ada manusia yang resah karena tumbuh-tumbuhan, resah karena hewan. Memelihara hewan itu lebih mudah. Bayangkan sapi sekian besarnya dibeleh mau. Dipegang, yaitu kepalanya direbahkan mau. Bayangkan kalau Allah Ta'ala mendaki mereka bergerak, mati kita itu. Kuda, ya dilubang hidungnya, dibuat untuk kendaraan kesana kemari, mau dia. Bayangkan kalau dia melawan manusia, habis kita ini. Begitu makannya rumput sapi ini, kuda itu. Tapi yang berbuat zalim bukan kudanya, bukan sapinya, tapi manusia. Inilah yang harus kita fahami. Ingatkan orang yang melakukan kemaksiatan. Sebab kalau tidak, hukuman Allah Ta'ala merata. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan kerusakan di permukaan bumi ini, entah itu dengan tanah yang longsor, kemarau panjang, banyak wabah, paceklik, yang lainnya banyak musibah. Kenapa? Karena itu dosa manusia. Namun Allah Ta'ala menjelaskan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kami, katanya Allah Ta'ala, hendak memberikan hukuman sebagian yang mereka amalkan. Bukan dihukum semuanya. Kalau kita ini semua dosa kita dihukum, kita tidak akan bisa hidup. Mata kita berbuat dosa, kaki kita berbuat dosa, mulut kita berbuat dosa, hidung kita berbuat dosa, kaki, tangan kita. Loh. Nah, Allah hanya menyiksa sebagian ini. Mematikan sebagian orang-orang yang kena virus corona. Dan juga mereka kena wabah. Supaya orang-orang sehat ini, la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada hukumnya Allah. Jangan maksiat. Ya. Lihat kaum-kaum dahulu. Kaum Irem, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, dihancurkan semuanya karena dosa bapak dan ibu. Ya. Apa kita itu ingin mengulang lagi seperti kaum dan dahulu? Padahal kekuatan-kekuatan mereka mengalahkan kekuatan pada zaman sekarang yang dimampu oleh manusia. Tapi ternyata kekuatan fisik teknologi tidak ada faedahnya. Tidak bisa melawan hukum Allah Ta'ala. Melawan wabah ini nggak bisa. Bayangkan menjerit dunia internasional. Kerugian berapa? Banyak juga pabrik yang berhenti. Perdagangan berhenti. Yang laris adalah masker. Loh, 2.000 menjadi 10.000. Inilah ujian dari Allah Ta'ala. La'allahum yarji'un, katanya Allah Ta'ala. Barangkali saya uji dengan corona ini, mereka itu mau sadar. Ingatkan tetangga kita, keluarga kita, ya, terutama orang-orang punya kedudukan, kesempatan yang baik pada saat ini.
Menggunakan kedudukannya untuk menutup tempat-tempat kemaksiatan. Kan kalau pemimpin bisa menutup tempat kemaksiatan, subhanallah, besok nomor 1 mendapatkan naungan pada hari kiamat. Imamun adil, imam yang jujur. Karena tidak ada kekuatan di permukaan dunia dari kalangan manusia ini melainkan kekuatan waliul amri. Semoga dengan ditutupnya teman-teman kemaksiatan sekarang ini menjadi berlanjut terus ditutup. Sehingga Allah Ta'ala akan mengembalikan kita ini dalam keadaan sehat. Dan menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Dan juga disebutkan dalam surat Asy-Syura nomor 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kepadamu hai manusia berupa musibah ini, melainkan karena sebab dosamu bima kasabat. Bagaimana hukumnya dengan takdir? Betul, Allah Ta'ala yang menakdirkan corona ini. Tapi yang berbuat dosa itu siapa? Manusianya berbuat dosa ini. Ya. Bayangkan berapa banyak kaum muslimin ditindas, dibunuh, ya, dipenjara, dipukuli. Nah, sekarang ketika Allah Ta'ala menghukum seperti ini, siapa yang bisa menolak? Hamba Allah jangan diganggu. Selamat dunia tidak akan selamat di akhirat. Dan tidak ada ceritanya orang yang mengganggu orang-orang yang soleh, melainkan dihancurkan pada akhirnya. Kecuali orang tobat. Lihat Fir'aun, bukan awalnya hancur, akhirnya hancur. Lihat Namrud, bukan pertengahan hidupnya atau awal, tapi akhirnya hancur. Lihat kaumnya Nabi Nuh, bukan awalnya pertengahan, tapi akhirnya hancur. Tetapi kemenangan bagi orang ahli tauhid, ahli sunnah adalah ketika mereka telah berusaha berjuang. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, kemenangan itu hanya Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang bertakwa. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dosa manusia banyak. Bayangkan kalau semua dosa kita dihukum oleh Allah Ta'ala di permukaan dunia, tidak ada yang bisa kita hidup di dunia ini. Dosanya apapun, telinga, mata, hidung, pikiran kita, hati kita, banyak dosa. Cuma manusia tidak menghitung dosa. Yang dihitung duitnya, yang dihitung penyakitnya. Dosanya tidak dihitung. Bukan tidak boleh menghitung penyakit. Lebih daripada itu, hitung dosa kita ini. Ya. Khasibu qabla an tukhasabu. Perhatikan dirimu, hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhil ummah khasfun, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan terjadi kelongsoran, akan terjadi tanahnya longsor, tanahnya pecah, ya. Tanahnya rusak. Subhanallah. Kalau kita lihat tanah waktu dulu itu 30 tahun sebelumnya subur-subur. Pondok ini pada waktu awal-awalnya mendirikan pondok itu, subhanallah, tambak itu besar-besar ikannya. Sekarang banyak yang mati, kurus mati, karena dosa manusia. Wa maskhun, dan perubahan cuaca, perubahan perangai. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang enggan ketika tidak mau yaitu menjalankan sholat waktu hari Sabtu, dijadikan qiradatan khasi'in, kera yang hina, karena tidak menjalankan sholat pada hari Sabtu, yang itu hari Jumatnya orang Yahudi.
Wa qadfun, dan juga terjadi banyak pelemparan batu, gunung-gunung yang meletus, gempa-gempa. Maka beliau menjelaskan umat ini akan dilanda seperti keadaannya ini, perubahan cuaca, banyak kegoncangannya, banyak lindu, banyak tanah longsor, banyak air, naik daratan, dan juga banyak gunung meletus. Faqala rajulun minal muslimin. Lalu ada yang menanya dari orang muslim ini, ya Rasulullah, mata dzalika? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadi tanah ini banyak longsor, ya? Air itu akan menggenangi daratan. Demikian juga banyak pula gunung-gunung yang meletus, musibah-musibah kebakaran yang lainnya, perubahan-perubahan cuaca yang tidak bisa yang diprediksi lagi. Jawabnya apa? Qala idza dhaharatil qainatu. Apabila banyak penyanyi wanita, joget wanita, dansanya wanita. Loh. Sekarang walimah maksiat dulu. Penutupan sekolah maksiat. Pembukaan toko maksiat dulu, menanggap juga dulu lodro ketoprak, sekarang lebih daripada itu. Ini kemaksiatan ini. Bahkan juga disebarkan. Dulu tidak ada video, tidak ada yang lainnya. Sehingga kalau orang mau melihat kemaksiatan harus pergi Gresik. Jalannya bukan jalan aspal. Mobil belum banyak, belum ada, sepeda motor hutang. Sekarang dengan perangkat yang ringan masuk-masuk di rumah. Ya. Kakek-kakek, nenek juga ingin juga nonton. Walimatul arus. Ya. Bukannya menurut sunnah, tetapi ditanggapkan penari penjoget. Membendung jalan. Lah ini yang kita pahami. Tidak bisa kita ingkar. Kalau ini sudah melanda, nah tunggu kehancuran dunia ini. Wal ma'asifu, dan alat-alat musik. Nah, sekarang berapa banyak drum band, alat musik, ya, yang lain-lain katanya ini seni, seni suara, seni rupa. Nah, bahkan juga pengajian harus ditanggapkan drum band dulu, nyanyi dulu. Bukankah Allah Ta'ala melarangnya di dalam surat yaitu Luqman ayat nomor 6? Tapi siapa di antara kalangan para ulama ini yang sepakat untuk memberantas dalam hal ini? Wasuribatil khumur, dan apabila telah merajalela minuman-minuman keras. Jadi inilah penyebabnya kelongsoran tanah. Inilah penyebabnya perubahan cuaca. Inilah penyebabnya banyak penyakit dan wabah. Dan juga banyak pula yaitu penyakit menular. Ini kali ini diangkat insya Allah. Segera diangkat oleh Allah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Albani rahimahullah ta'ala. Dan masih banyak suka. Hadis semacam ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman ya akan nampak wanita-wanita yang telanjang, berzina dan diumumkan ke sana kemari. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, min asarid dunubi wal ma'asi, di antara yaitu asarnya, pengaruhnya dosa dan kemaksiatan ini, annaha tukhtisu fil ardi, akan menjadikan perubahan atau bencana di bumi, anwa'an minal fasadi, sekian banyak macam-macam kerusakan, fil miyai, baik di dalam air, banyak limbah-limbah, wal hawa, dan juga udara-udara yang keruh, wazuru, dan juga akan pengaruh pula kerusakan di yaitu tanaman-tanaman, wasimari, dan buah-buahan, wal masakin, dan tempat-tempat kediaman. Naudzubillah min dzalik. Inilah kemaksiatan yang merajalela di mana-mana Allah Ta'ala hukum. Maka mari kita Bapak dan Ibu, ya, kita bertobat sebelum diangkat nyawa kita ini.
karena kita masih ada kesempatan untuk beristighfar. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan pentingnya kita menghadapi COVID-19 atau Corona ini, bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, menjauhinya, menjauhkan diri kita dan keluarga kita, dan bagaimana kita menyusul pula, yaitu dengan amal-amal yang saleh, bertobat dan beristighfar. Insya Allah dengan demikian semoga apa yang kita ketahui ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita buktikan dengan amal, dan semoga wabah ini segera diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.